Kalau di agama Kristen itu Semangat toleransi, wujudkan moderasi. semangat toleransi, wujudkan moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat moderasi semuanya. Saya Rahma dari KKN Moderasi Beragama Unwari Songo Semarang, Posko 52 di Kelurahan Harjamukti. Jadi pada kali ini saya berkesempatan untuk mengajak Kak Mei dan Kak Kalita untuk bincang santai seputar tema moderasi beragama yang sesuai dengan KKN kami. Nah sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini ada Kak Mei yang merupakan aktivis wihara di Kelurahan Harjamukti, dan ada juga Kak Kalita yaitu narasumber spesial kita yang sebelumnya berpengalaman sebagai finalis atau runner-up Putra Putri Jawa Tengah yang mengusung tema toleransi juga. Jadi sesuai sama apa yang mungkin nanti kita bincangkan selama di video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Azri dari Smolana. Dan kita pada kali ini bersama tamu kita yaitu Bapak Slamet sebagai penganut penghayat kepercayaan. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rega Rem Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang santai dengan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, moderasi. Kenalin nih, saya Azara Sofia Syukri. Akan berbincang santai dengan Pak Gilang. Nah, sebelumnya kami dari tim KKN MIT ke-18 Moderasi Beragama UIN Wali Songo ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gilang atas kesediaan waktunya sehingga kami bisa berbincang santai dengan Pak Gilang membahas tentang toleransi. Kalau menurut pribadi saya ya, toleransi itu ada kebentuk ketika kita bisa saling menghargai perbedaan di antara lingkungan-lingkungan kita. Toleransi itu ada ketika kita saling menghormati, saling menghargai, tidak mengusik kegiatan keagamaan agama selain yang kita perlu. Menurut saya sih toleransi itu seperti itu. Dalam agama Buddha, di mana kata toleran itu adalah saling menghargai, saling terbuka, kemudian saling bisa menyatu di balik dari perbedaan masing-masing. Kemudian kalau di agama Buddha sendiri, toleransi itu juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dari agama Buddha itu kita mengajarkan kerukunan, kemudian saling menghargai, saling menyayangi, kemudian kita memancarkan cinta kasih seperti itu. Nah, rasa toleransi itu selain muncul dari dalam diri sendiri ya, dari dalam agama Buddha sendiri, itu kita cerminkan juga ke semuanya. Kan kalau di agama Buddha itu ada kata-kata samsata bagus kitata yang artinya semoga semua makhluk berbahagia. Jadi dengan kata-kata itu otomatis dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga mementingkan gimana perasaan orang lain, gimana kita menghargai kepercayaan orang lain atau budaya-budaya juga yang ada di sekitar kita seperti itu. Dari Kak Kalita mungkin sama untuk kronologinya dan sedikit menambahkan jika kita tidak misal tidak menghargai sesama dan tidak saling memahami akan terjadi gesekan antar umat beragama. Ini untuk toleransi kita itu saling menghargai dan memahami sesama umat agama. Kalau menurut saya toleransi adalah saling menghargai, saling tidak saling menghina apa yang dilakukan dia kita tetap support atau seperti itu. Berarti intinya adalah
menghargai, tidak mengkekang dan mensupport satu sama lain begitu ya Pak ya. Nah sedangkan untuk Pak Didi bagaimana Pak toleransi menurut Bapak? Kita di lingkungan itu kan banyak agama. Iya. Istilahnya jangan bisa membolehkan lah kegiatan agama mau dilakukan agama lain. Berarti intinya saling menghormati antar kegiatan umat beragama Iya, gitu ya Pak, betul. tidak saling mengganggu Iya. begitu ya Pak ya. Alhamdulillah terbina dengan baik, ya, saling menghormati, saling toleransi di antara masing-masing umat beragama untuk kerukunan, kemudian toleransi antar umat beragama di wilayah Mugiarjo itu alhamdulillah terbina dengan baik, bahkan sangat baik. Bentuk toleransinya masing-masing dalam wujud kita tetangga, yaitu kita saling menghormati. Ya, kalau di wilayah Mugiarjo ini ada beberapa perumahan yang mana perumahan tersebut heterogen, artinya ada beberapa agama, ada juga suku yang berbeda, ada yang Chinese, ya, ada yang Jawa, ada yang Madura. Nah ini tentunya berbeda agama, ya, alhamdulillah terjalin dengan baik. Kalau contoh simpel sih ya di sini ketika ada salah satu bukan salah satu warga sih, ketika ada hari raya keagamaan, misal nih ketika Lebaran kita yang berbeda agama pun kita mengucapkan selamat Lebaran. Ketika Natal pun tetangga-tetangga juga mengucapkan selamat Natal. Kegiatan-kegiatan seperti itu masih terjaga dengan baik kalau di lingkungan ini. Jadi kita selalu mengucapkan lah, intinya seperti itu sih. Terus ketika ada misal ada acara sembayangan, ketika kita harus sampai buka pratap juga tetangga-tetangga yang lain juga membantu. Ketika ada pengajian juga yang berbeda agama pun juga membantu, seperti itu sih kalau di lingkungan ini. Jadi kita begini, bahwa toleransi itu kita kan dari menghormati, dan kita tidak istilahnya tidak mempermasalahkan agama yang lain, dan kita saling menghormati, kita tidak boleh menyelek-nyelekan, ya. Kita harus istilahnya selalu berkesinambungan dalam bentuk apapun, ya. Hanya kita selalu menjaga, ya kan, tidak hanya perdamaian dan sebagainya. Ini jangankan ya dengan kita sesama ya tidaknya bagaimana kita dengan seorang pengajar itu, kita pun sesama yang hidup pun kita harus saling menghormati. Ini seorang pengajar tidak sampai sana. Contohnya seperti kami ini, misalnya dengan binatang pun kita saling menghormati, tidak boleh menyakiti. Misalnya sampai sana ya. Tahun yang lalu kita ada mengadakan Natal bersama, baik itu Kristiani juga Muslim, kita tetap tidak membedakan, tetap kita support Natal bersama-sama di antara yang datang ya dari umat Islam, Muslim juga ada. Asik sekali ya Pak, Asik, warga kita tetap sekitar sini ya Pak ya. antara satu dengan yang lain gitu. Jadi kan kalau biasanya itu di daerah-daerah lain itu hanya halal bihalal ya Pak Betul, ya. betul. Tapi di sini di RT 11 ya Pak. Ada 11 RW 25. 11 RW 25 itu acara Natalan juga dilakukan atau diadakan seluruh warga gitu. Iya, iya. Diadakan bersama. Indah sekali toleransi di sini ya Pak ya. Kalau toleransi sendiri, kalau di dalam letak wihara sendiri yang Mbak bersedia. Jadi wihara Kenari ini terletak di Mugiarjo Kidul. Itu di sekelilingnya justru yang berdekatan itu rumah-rumah warga itu bukan muda sebenarnya Mbak. Jadi dari wihara ini itu dibangun bahkan sampai sekarang, walaupun kita di sini tuh dikelilingi dengan umat-umat yang kebanyakan justru Muslim dan bukan yang beragama Buddha, tapi kita di agama Buddha di sini tetap dapat melakukan sembahyang atau kebaktian kerja bakti dengan nyaman, damai, tanpa ada gangguan dari pihak manapun seperti itu. Itu juga salah satu wujud toleransi yang sangat kita syukuri kita di wihara Kenari ini, karena walaupun kita sedikit jumlahnya, nggak begitu banyak, dan kita lingkungannya juga dikelilingi oleh lingkungan yang bukan seiman dengan kita, tapi kita tetap bisa beribadah di sini, kita bisa melakukan puja bakti ritual, tentang perayaan suci Waisak, itu perayaan
saling menghargai aja antar dengan teman yang lain aja, saling mensupport, menghargai ya. Kalau dari Pak Ibu, kurang lebih sama ya. Pokoknya Jangan ada gesekan antar dengan yang lain. Nah ini tetap menghargai, mensupport. Agak guyub lah kayak kegiatan ini barusan yang dilakukan kerja bakti ini kan sebetulnya kan semua kalangan agama hadir nih. Nah itu salah satu wujud guyub antara RT semua. tidak memandang agama apa. toleransi Ya. Pak. Ada kegiatan kerja bakti. Seperti Kita intinya saling menghormati, kita saling bekerja bersama. Jadi misalkan kita itu ada tangga, ya bentuk apapun, ada perbedaan pertamanya, kita tidak memandang itunya, tapi memandang saja kemanusiaannya, bahwa itu semuanya adalah terbuka. Itu yang kita kaitan adalah di situ. Jadi kalau kita tidak bisa memegang seperti itu, makanya kita tidak akan bisa damai dan bertoleransi. Contohnya di ruang hidup di keluarga saya kecil, ya. Keluarga saya ini istilahnya yang hidup dengan pendidikan tunggal-ika, ada seperti Pancasila, ya. Saya seorang pelayat, ibu saya seorang Muslim, bapak saya Buddha, anak saya Nasrani, dua-duanya. Ya itu saya juga pengayat. Ini lingkup kecil dulu. Kita mengajarkan dari lingkup kecil, kebetulan juga idenya setelah itu kita kembangkan. Di masyarakat di RW 11 Murah Jatuh Kidul ini juga sama. Di lingkup RW 11 ini ada pengayat saya, ya, ada gereja, ya juga ya, ada gereja sini, ya, ada musola, ya, juga ada biar ya. Jadi ini bisa hidup bersama. Kalau dia mungkin ada acara kita dibagi, kita saling berbagi. Misalnya kita ada korban, ya dari muslim kita. Kalau menjaga toleransi itu sebenarnya semua harus dididik dari dasar ya. Kalau saya bilang seperti itu. Ketika misalnya anak masih kecil, ketika kita mendidiknya dengan cara yang antoleransi, ya pasti nanti dia gedenya juga akan seperti itu. Tapi ketika kita dari kecil sudah ngasih pemahaman bahwasanya ya apa ya, ya kita itu manusia kan gitu. Agama itu kan sebagai fasilitas menurut saya, jalan buat kita menyampaikan wujud kita ke Tuhan kan seperti itu. Ya itu sih kalau saya bilang sih toleransi cara paling gampang menjaganya mengajarkan anak-anak dari kecil. Berarti melalui pendidikan keluarga. Betul, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, karena saya percaya ada beberapa sekolah untuk saat ini yang mungkin masih mendoktrin anak-anak dari kecil untuk tidak mengenal toleransi. Seperti itu kalau menurut saya sih seperti itu. Yang ada di Jatuh Kidul adalah saling menghormati, saling toleransi. Ya wujudnya adalah tadi masing-masing ya punya hari raya, masing-masing punya ya kesibukan. Kalau di agama Kristen itu setiap minggu ada ya kebaktian. Kalau misalnya hari Minggu kok ada kerja bakti, maka kita welcome atau mempersilahkan umat ya Kristen untuk beragama. Ya ini salah satu ya wujud dari peran ya atau wujud dari umat Islam menghormati pemeluk agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam moderasi, wujudkan